upaya untuk mengisolasi Prabowo dari informasi yang real di lapangan, dari orang-orang di sekitarnya. Baru kemudian besoknya Presiden Prabowo menyampaikan sikapnya. Ya, sebetulnya Presiden Prabowo menyampaikan sikap itu telat. Ya. Karena Prabowo itu baru terinfo secara detail situasi kondisi di lapangan, betapa hiruk pikuknya lapangan itu di Jumat pagi. Jadi ada upaya untuk mengisolasi Prabowo dari informasi yang real di lapangan, dari orang-orang di sekitarnya, dan juga beberapa menteri di kabinet itu diminta untuk tidak menyampaikan statement sampai di Jumat sore, sampai Jumat malam. Bahkan ada satu menteri yang handphonenya nonaktif dan baru bisa dihubungi sampai Jumat malam. Gitu. Upaya mengisolasi itu yang gue dengar gagal karena kasus kematian atau tewasnya Afan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ngeri juga ya. Ini ada fakta terungkap, pemirsa, di mana bocoran Alus Tempo mengungkap fakta bahwa saat demo memanas itu Prabowo, Presiden RI, itu malah diumpetin. Dan yang lebih ngeri lagi, ada nama Teddy ya, yang ini terseret Mayor Teddy ini dalam pusaran kecurigaan ya. Itu mengapa banyak netizen menyarankan itu loh, repotnya, resikonya pakai barang bekas ya. Memang Teddy itu bekasnya Jokowi, dan bisa jadi juga kesetiaannya kepada Jokowi itu tanpa batas, karena menurut pengakuannya kalau tidak salah itu dia bukan siapa-siapa, tidak pernah mimpi menjadi orang dekat, menjadi pengawal presiden, tiba-tiba dipakai. Dan tampaknya mungkin ya, ini mungkin ya, ada misi tertentu yang dibawa Teddy itu untuk mendekat atau menjadi kuda troyanya Jokowi ke Prabowo, ya kan? Dan tampaknya kan memang seperti itu yang dengar-dengar orang kan, menteri mau ketemu Prabowo harus lewat pintunya Teddy. Prabowo tidak membawa HP. Hari gini tidak membawa HP. Jadi kalau pas ada telepon aja, HP itu dikasihkan, setelah telepon selesai diambil itu HP. Ya, sampai Ferry Setiawan Ferry siapa itu yang katanya pinter itu, main HP Pak Prabowo biar tahu keadaan yang sesungguhnya. Ya, ini yang mestinya memang harusnya itu Prabowo punya HP sendiri. Ya, mungkin karena anaknya udah gede tidak perlu ngawasi, atau istri yang sudah bisa sendiri, kenapa nggak pakai HP gitu loh ya, aneh sebetulnya. Atau tidak boleh pakai HP itu adalah syarat dari Jokowi ya, ini kita tidak tahu juga. Tetapi ini nganeh-nganehi, kok bisa-bisanya Prabowo itu tidak ngerti dan sangat terlambat dalam memberikan respon, karena sudah luar biasa. Ini dikemukakan oleh jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana yang membeberkan adanya upaya sistematis untuk menjauhkan Prabowo dari realita yang terjadi di lapangan saat terjadi aksi demo di depan gedung DPR RI itu ya. Karena itu Prabowo Subianto terkesan terlambat memberikan tanggapan itu. Ya, sebenarnya Presiden Prabowo menyampaikan sikap itu telat karena Prabowo baru mendapatkan info secara detail situasi dan kondisi di lapangan, hiruk pikuknya di lapangan itu Jumat pagi. Ya, ini analisis dari jurnal Tempo itu mengatakan ada orang-orang sekitar Prabowo Subianto disuruh untuk diam dan para menteri dilarang untuk memberikan pernyataan apapun. Bayangkan, siapa yang menyuruh menteri-menteri itu diam dan dilarang untuk memberikan pernyataan apapun? Siapa dong bosnya menteri-menteri itu kalau bukan Prabowo? Kan tidak mungkin Prabowo itu melarang untuk memberikan laporan itu gitu.
Bahkan ada menteri yang memang menonaktifkan HP-nya sampai Jumat malam. Ini pemirsa ya, yang membuat ya kalau sekarang ini tampaknya Prabowo berada dalam suatu ruangan yang terisolasi, ya rakyat sudah teriak keras, pengamat akademisi udah teriak kenceng, tetapi dia tidak ngerti apa-apa. Kayak orang budak kan jadinya kan, orang teriak nggak, dan sayangnya dia tidak membawa HP. Ini loh, organisasi sebesar Indonesia ini repotnya kalau tidak mau pegang HP. Jadi tidak tahu perkembangan. Nah, usia-usia di atas 70-an itu rata-rata adalah usia-usia yang kalau tidak ada info yang masuk, dia terbawa oleh keinginan-keinginannya sendiri. Susah untuk dikendalikan. Disangkain dia berada dalam jalan yang benar, kan begitu. Sementara orang-orang memang membiarkan, tersesat aja, tidak apa-apa. Ya, mumpung Gibran masih ada peluang, kan begitu. Ini betul-betul sangat luar biasa situasinya ini. Ya, apa ya? Untungnya pemirsa, bukan untungnya ya. Persoalan ini kemudian menjadi pecah ketika ada tragedi itu, tewasnya seorang demonstran bernama Afan yang membuat gelombang protes semakin tak terbendung. Ya, itulah yang membuat akhirnya Prabowo malam-malam ke rumahnya Afan Kurniawan itu, dan upaya mengisolasi itu akhirnya gagal karena kasus kematian Afan itu. Itu yang akhirnya membuat gelombang demonstrasi semakin membesar, dan upaya strategi untuk mengisolasi Prabowo dari informasi itu akhirnya gagal. Ya, Prabowo akhirnya mengundang ketua-ketua partai, kecuali PSI, juga tidak ada Gibran. Juga Prabowo itu mengundang ormas-ormas, banyak ormas Islam hadir, ya, tidak tahu ormas yang lain, dan pada akhirnya memang kemudian muncul siapa penunggang gelap dari demonstrasi ini, semakin hari semakin terkuat. Ketika mungkin Prabowo dibisikin mungkin sama Safri, Menteri Pertahanannya itu, ketika ditanya kan ada ya yang nunggangin Pak, wah nggak tahu, itu artinya tahu ya, dan detailnya mungkin Prabowo ngerti, sehingga sekarang ini betul-betul situasinya sudah sangat terkendali, dan ini adalah satu upaya kudeta yang gagal. Saatnya untuk mengadili kelompok-kelompok yang membuat rusuh dan mau menggulingkan pemerintahannya Prabowo itu dengan pengadilan yang sewajarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.